Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik dan sehat selalu ya di pagi hari yang cerah ini. Baik, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai proses pemerolehan bahasa kedua. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 3, yaitu Robi Cahyadi, Nuril Oktaviani, dan Saadatun Naharia. Oke, apakah teman-teman sudah mengetahui bagaimana proses pemerolehan bahasa kedua? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pemerolehan bahasa kedua. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan, seringkali kita sulit membedakan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Menurut Krashen, pemerolehan bahasa mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara alami atau tanpa disadari, dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik atau berupa kata-kata. Sedangkan pembelajaran bahasa memiliki pengertian yang sebaliknya, dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Pemerolehan bahasa sering dikecohkan dengan istilah pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa atau sering disebut dengan linguistic acquisition adalah proses penguasaan bahasa ibu atau native language yang dilakukan oleh seorang individu secara natural. Sedangkan pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Maka, dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan dua teori tersebut terdapat perbedaan yang jelas pada proses pemerolehan bahasa dengan proses pembelajaran bahasa. Pada proses pemerolehan bahasa, lebih dilakukan oleh individu dan tanpa disadari hasilnya berupa kata-kata atau tadi bentuknya linguistik. Sedangkan proses pembelajaran bahasa diperoleh dari tataran formal dan disadari adanya proses pembelajaran secara berlangsung. Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia juga terus bertambah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran bangsa yang dinilai semakin penting di mata dunia. Keterlibatan secara menyeluruh baik fisik, intelektual, manual, emosional sangat diperlukan agar berlangsung secara sepenuhnya dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Adapun hipotesis menurut Arsanti tahun 2014 pada proses pemerolehan bahasa kedua yaitu yang pertama, hipotesis nurani, menekankan sesuatu kemampuan hati nurani yang dibawa sejak lahir. Kedua, hipotesis tabula rasa, menekankan pada peristiwa proses stimulus respon. Dan ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif, menekankan proses interaksi anak dengan benda atau orang di sekitarnya. Nah, itu tadi mengenai bagaimana proses pemerolehan bahasa kedua. Oke, kita lanjut mengenai topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada proses dan ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua. Dan topik bahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor pemerolehan bahasa kedua. Pada proses dan ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua, dalam perkembangannya, pemerolehan bahasa kedua dapat dibagi menjadi 5 tahapan proses. Yaitu yang pertama mengenai preproduksi, yang kedua produksi awal, ketiga awal berbicara, keempat fasih, dan kelima mahir. Baik, pada proses dan ciri-ciri pemerolehan bahasa yang pertama yaitu preproduksi. Pada tahap awal adalah preproduksi yang dinamakan periode diam. Dilihat dari kasus pemerolehan bahasa pertama,
seorang anak akan mengalami periode di mana mereka mendengarkan pembicaraan orang sebelum mereka memproduksi kata sendiri. Pada tahapan ini, anak perlu menemukan arti bahasa dan apa fungsinya. Untuk kasus pemerolehan bahasa kedua, periode diam ini tidak selalu terjadi karena pelajar sudah tahu mengetahui suatu bahasa dan sudah memiliki bahasa pertama atau disebut dengan bahasa ibu. Contohnya, berkaitan dengan banyak pula pelajar khususnya anak-anak yang memilih periode diam. Banyak pelajar yang memilih periode ini bukan berarti semua pelajar memilih periode diam. Penelitian menurut Sheffield Troy menunjukkan bahwa pelajar khususnya yang berada di kelas terpaksa berbicara dari awal, walaupun di dalam kelas produksi bahasa tidak wajib. Beberapa pelajar memilih melakukan produksi bahasa tersebut. Ada beberapa sanggahan terkait kontribusi periode diam ini bagi pembelajaran bahasa. Salah satunya menurut Krashen yang membantah keuntungan periode ini bagi pelajar untuk membangun kemampuan berbahasa dengan mendengarkan. Tetapi, kemampuan berbicara ini timbul secara alami setelah kompetensi berbahasa berkembang melalui cara mendengarkan. Pada tahapan ini, ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua, beberapa pelajar yang memasuki tahap ini berbicara meskipun kata-kata yang digunakan masih meniru dan belum menjadi hasil kreativitas mereka. Tahapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 6 bulan. Oke, kita lanjut. Proses dan ciri pemerolehan bahasa yang kedua yaitu produksi awal. Tahap kedua adalah produksi awal. Ciri-ciri pada tahap ini, pelajar dapat berbicara dalam frasa pendek ataupun 1 atau 2 kata. Mereka juga dapat mengingat potongan-potongan kata dalam bahasa kedua, meskipun masih terjadi banyak kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan frasa tersebut. Pada tahap ini, pelajar setidaknya memiliki kosakata aktif dan pasif sekitar 1000 kata. Kata-kata yang diperoleh oleh pelajar tersebut belum semuanya dapat digunakan dalam fungsi komunikasi. Di dalam tahapan ini terjadi proses pemerolehan kata atau frasa secara tidak sadar oleh pelajar. Pelajar akan memilih beberapa tipe frasa atau kosakata untuk dipelajari dan digunakan. Misalnya, anak-anak cenderung memilih frasa dan kalimat yang penting untuk digunakan dalam partisipasi sosial untuk dipelajari lebih awal. Beberapa pelajar juga rupanya akan menghentikan pemerolehan bahasa kedua di saat mereka akan mencapai tingkatan keahlian. Namun, setelah mereka mencapai tingkatan yang cukup untuk komunikasi, tahap ini berlangsung sekitar membutuhkan waktu 6 bulan. Oke, masuk ke proses dan ciri yang ketiga, yaitu awal berbicara. Tahap ketiga yaitu awal berbicara. Ciri-ciri tahapan ini adalah kosakata pelajar yang diperoleh pada tahap ini meningkat hingga 3000 kata. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan kalimat tanya sederhana. Mereka juga masih mengalami kesalahan gramatikal. Pada tahapan ini pelajar mampu memproduksi kata secara kreatif walaupun masih terpotong-potong dan hanya terdiri dari 1 atau 2 kata dengan fungsi tata bahasa dan konten yang beberapa masih hilang. Dalam suatu konteks ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa pelajar, terutama anak-anak, untuk mulai berbicara terlebih dahulu dalam ucapan kata tunggal dan kemudian semakin lama banyak muncul di antaranya kosakata baru. Kosakata yang diperoleh terkait dengan kebutuhan pelajar. Jika lingkungan sosialnya luas, maka kosakata yang diperoleh anak akan semakin banyak ataupun beragam. Sebaliknya, jika pelajar memilih untuk berbicara sekadarnya, maka kosakata yang diperoleh juga akan terbatas.
Dalam tahapan ini, seorang pelajar sudah memiliki pemahaman kosakata yang cukup untuk memulai sebuah percakapan, walaupun komunikasi yang terjalin belum lancar. Baik, kita lanjut. Proses dan ciri pemerolehan bahasa yang keempat, yaitu fasih. Tahap keempat yaitu tahapan fasih. Tahapan ini memiliki ciri-ciri pelajar telah memiliki lebih dari 6.000 kosakata dan dapat menggunakan kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Pada tahapan ini, pelajar mampu berbagi pikiran dan pendapat, namun tetap menemukan beberapa kesalahan selama membentuk kalimat kompleks. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini, dalam kegiatan komunikasi, pelajar sudah mampu melakukan beberapa kegiatan seperti mengutarakan hal yang ingin disampaikan, hingga menjelaskan keadaan yang sedang terjadi atau yang dialami. Kefasihan pelajar ini dipengaruhi pula oleh lingkungan dan kebutuhan dari pelajar. Contohnya, seperti ketika seorang pelajar yang merupakan orang bersuku Jawa asli dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari atau biasa disebut dengan bahasa pertama, datang ke Jakarta, kemudian dihuni dengan banyak seorang pendatang dari berbagai suku. Karena orang tersebut memperoleh bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia sejak dari sekolah, orang tersebut telah mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di kota tersebut dengan fasih menggunakan bahasa Indonesia. Namun, ada kelemahan dari penggunaan bahasa Indonesia orang tersebut, yaitu logat yang masih terbawa dari bahasa Jawa, dan juga penyusun kata-kata menjadi kalimat yang masih belum terstruktur dengan benar. Maka, hal ini orang Jawa tetap ketika menggunakan bahasa Indonesia pasti tetap ada logat Jawanya yang masih terikat. Oke, lanjut ke tahap proses dan ciri yang terakhir, yaitu yang kelima adalah mahir. Tahap kelima yaitu tahapan mahir. Tahap ini memiliki ciri-ciri pelajar yang mencapai 5-10 tahun masa belajar bahasa kedua. Pada tahap ini, kemampuan pelajar semakin mirip dengan penutur asli bahasanya. Waktu dalam mencapai tingkat mahir bervariasi, bergantung pada objek bahasa yang dipelajari. Dalam tahapan ini, pelajar sudah menguasai bagian sintaksis dan semantik dari bahasa kedua yang diperoleh. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengaruh bahasa pertama. Jika pelajar terlalu lama menetap dan seringkali menggunakan bahasa kedua dalam lingkungannya, maka bahasa pertama kemungkinan dapat tergantikan fungsinya dengan bahasa kedua. Contohnya, seorang pendatang dari negara Amerika kemudian tinggal lama atau menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan yang berjangka waktu lama. Orang tersebut mempunyai bahasa pertama yaitu bahasa Inggris. Ketika mulai tinggal di Indonesia, secara tidak sadar orang itu mulai memproduksi beberapa kosakata bahasa Indonesia yang diperlakukan atau diperlukan untuk dalam kegiatan sehari-hari, dalam percakapan dengan temannya maupun kerabatnya. Jika orang tersebut melakukan bisnis dengan orang Indonesia dalam jangka waktu yang panjang, maka orang tersebut harus belajar menambah kosakata dan juga mempelajari pola susunan kalimat hingga makna sebuah kalimat, hingga makna tersebut bisa secara utuh untuk dipahami. Itu tadi mengenai proses dan ciri pada pemerolehan bahasa kedua. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua.
Faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu 1. Faktor usia, 2. Faktor perbedaan individu, 3. Faktor bahasa pertama, dan 4. Faktor lingkungan. Faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Sejatinya, proses pemerolehan suatu bahasa memiliki urutan yang sama apabila dimulai sejak usia dini maupun usia dewasa. Perbedaannya hanya dari segi kemahiran dan mengingat. Hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua menunjukkan hal berikut. 1. Anak usia 5 tahun sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik. Kalimat-kalimat yang disampaikan sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Dalam percakapan, ia sudah bisa menggunakan kata-kata yang menghubungkan sebab akibat seperti kata mungkin ataupun seharusnya. Kedua, pada hal kecepatan, keberhasilan belajar bahasa kedua dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan, bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur asli. Orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Paling tidak pada pemula masa belajar, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa. Tetapi tidak selalu lebih cepat. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak mempengaruhi dalam pemerolehan urutannya. Faktor perbedaan individu. Dapat diketahui, perbedaan antar individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antar individu terdapat pada banyak faktor, misalnya intelijensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memori auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini terdapat 3 faktor pertama, yaitu intelijensi, bakat, dan model kognitif dipandang paling berpengaruh. Yang pertama, intelijensi. Hal ini disebabkan tes tersebut dirancang untuk mengukur kapasitas kognitif dengan sudut pandang psikometri, namun tes ini tidak dapat mengukur fungsi kognitif sesungguhnya pada anak. Kedua, bakat. Tes bakat meliputi pengetahuan bahasa dan kemampuan auditori. Tes khusus bahasa akan memberikan prediksi terbaik apabila dihubungkan dengan prestasi pada pelajaran lainnya dan pengukuran minatnya. Yang ketiga, model kognitif. Kognisi merupakan proses oleh mental seperti berpikir, menemukan, menalar, menyimbolkan, menduga, menggunakan aturan kompleks, memecahkan,
masalah, menghayal, meyakini, dan menyusun maksud. Faktor bahasa pertama. Ellis menyebutkan para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut interferensi, alih kode, campur kode, atau juga kehilafan atau error. Berdasarkan beberapa teori atau hipotesis tertentu, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Adanya teori stimulus dan respon dan teori kontranstif. Faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak-anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi yang lain untuk membuat kesepakatan. Lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru, yaitu bahasa kedua. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari.